Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas tentang soal cacah mencacah keladi. Di sini saya sudah mempersiapkan umbi yang akan kita cacah. Nih, nanti kita bersihkan dulu. Yang udah saya bersihkan, beratus, sikatan, sabunan, samponan, tinggal parfuman, tinggal ngapel nih ibaratnya uang ini mandi bersih itu ya. Ini nanti kita cacah, dan ada juga tip untuk yang belum pernah mencacah. Nanti untuk tip agar berhasil, karena apa, dari niatan kita yang pertamanya kita mau mencacah, mau perbanyak, ternyata nggak tahu kondisi umbinya lah malah jadi busuk. Banyak kasus seperti itu. Awal-awal dulu juga kayak gitu, bosok. Tapi setelah lama-lama kita tahu apa ya jenenge, umbi yang tumbuh itu kayak gimana dan yang busuk itu kayak gimana. Yang busuk itu biasanya yang masih tidak masalah soal besar dan kecilnya kayak gini, bukan, cuman yang masih kalau kayak gini ini kan kuning dan kuning tua pekat. Ini nanti kalau kita belah dalamnya juga kuning tua pekat. Ini itu bisa dibilang insya Allah berhasil kalau kita cacah tidak busuk. Tapi ya harus kita keringkan dulu biar getahnya hilang. Ini kok kurang fokusnya lari-lari tuh. Kalau ini walaupun masih kecil, cuma dia kalau dicacah ini insya Allah tumbuh ini, karena umbi ini udah tua. Ini nanti kalau kita belah ini pekat sekali karena luarnya aja udah iki ora iso fokus. Spiro ya sepeniki. Nah ini nanti tumbuh juga ini karena udah tua umbinya. Ini juga umbinya udah tua. Terus kalau yang busuk yang gimana? Biasanya itu yang muda, yang bagian sininya sininya ini masih putih, agak bening, jadi kurang pekat itu biasanya dia masih muda. Itu kalau saya bilang busuk biasanya, tapi kalau yang berhasil ya mungkin ada, cuma kalau saya biasanya kayak gitu busuk. Jadi yang kita cacah intinya yang sudah tua umbinya. Oke, langsung kita cacah. Oke teman-teman, kiranya kita mulai caranya mencacah. Ini mau yang mana aja sama aja, kebetulan saya udah pegang yang ini, jadi yang ini aja. Ini yang saya rekomendasikan buat yang belum pernah mencacah dan takut busuk. Kita cacahnya di sekitar sini saja. Nih ya, kuning tua pekat itu menandakan sudah tua. Umbinya udah tua, udah tidak gampang busuk. Halo, dari mana? Ini ya teman-teman, ini pucuk atasnya dan ini pucuk bawahnya. Kok pucuk bawahnya? Ini umbi bawahnya. Ini tadi jadinya yang ramal tadi, nanti kita perlihatkan di akhir atau nanti aja lah. Ini ya, ini yang pertama yang saya rekomendasikan untuk
pemula ataupun yang belum pernah mencacah. Ini langsung kita tanam aja nanti. Untuk yang kedua ini masih sama seperti tadi. Ini kita potong sini yang agak besar aja biar aman. Ini udah pekat dan berisi, ini juga menandakan dia udah umbinya tua. Kita lihat ini pucuk atasnya, ini yang aman, ini nanti ini yang langsung kita tanam, sedangkan ini kita cacah lagi sini. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, hati-hati dengan umbi keladi ini, karena umbi keladi ini gua telerek nek kena. Wah, ini kalau mau satu lagi, kalau mau aman lagi, jadikan 4 ini aja juga udah nggak apa-apa. Cuman kalau pengen banyak, sekiranya masih cukup besar gini, masih bisa dibelah lagi kayak gini. Ini juga masih bisa ini. Ini cara yang kedua, yang seperti ini bisa gede banget, tapi sebenarnya rapopo. Caranya yang ketiga, ini kita belah juga separuh gini. Ini yang pojok atasnya yang kita biarkan, yang bagian umbi bawahnya yang kita rajang cacah. Kebetulan cuma tinggal yang kecil-kecil, tapi nggak apa-apa, ini juga cukup tua, ini udah tua, ini kuning pekat gitu abu. Kalau putih kayak susu, kuning kayak, kalau tahu isi dari kelapa itu, kelapa muda, kuning agak bening itu biasanya busuk ya. Saya anjurkan lagi, kalau masih belum pernah juga mencacah, kita besar-besar gini aja, kita besar-besar. Terus ini yang ini kan agak besar, masih kita bisa cacah lagi. Ini juga masih cacah lagi, dan usahakan ini ada mata tunas, ini ada mata tunas, kita belah di sini, usahakan kayak gitu. Tapi random juga nggak apa-apa, waton basa Jawane waton dicacah gitu. Tapi yang cepet itu yang ada mata tunasnya. Inilah hasilnya setelah kita cacah tadi. Ini yang cuma saya jadikan 2, ini umbi bawah, ini umbi atas. Sedangkan ini yang ini umbi potongan atas, ini nanti tumbuh paling cepat ini. Dan ini cacahan umbi bawah, sedangkan ini umbi bawah, ini yang umbi atasnya ini. Sedangkan yang ini tambahan, ini tak cacah semua ini. Ini 4, ini umbi atas, ini umbi bawah ini. A few moments later. Inilah setelah kita jemur atau kita angin-anginkan. Karena ini tadi hujan agak lama, jadi ini tadi hanya saya angin-anginkan. Biasanya kalau saya agak keringan dikit, cuman ini keburu sore. Ini aja nanti insya Allah tidak busuk, ini udah agak kering ini. Oke, langsung kita tanam. Yang pertama kita tanam yang ini, yang tadi yang split atas atau cacahan atas, ini yang bawah. Ini kita tanamnya begini saja, mau dipisah 2 pot juga Pak. Misal kayak gini, cuman ini ukurannya pakai yang agak kecil juga gak apa-apa, karena saya mau jadikan satu buat tanda ini ID-nya. Saya mau jadikan gini, nanti kalau setelah tumbuh
baru kita pindah. Agak kebesaran dikit cuman nggak apa-apa. Gini saya tanamnya cuma kayak gini. Ada lagi yang saya pisah, contoh yang saya pisah yang seperti tadi, yang ramla tadi. Ini contoh yang ramla ya teman-teman. Yang ini contoh yang ini ya, ini pucuk atas, umbi inti atau split bawah, umbi bawah, ini umbi bawah, tumbuh ini, nanti juga tumbuh ini. Ini yang pertama yang saya rekomendasikan buat yang baru pertama kali. Terus yang kedua ini kita singkirkan. Yang kedua yang ini usahakan kulit luarnya berada di atas. Ini kulit luarnya berada di atas. Gini, ini yang ini yang H51 tadi contohnya ini, cuman ini belum tumbuh, yang ini malah yang tumbuh duluan yang ininya dulu, yang ini jangan terlalu dalam nanamnya, karena untuk apa ya, untuk mata tunas itu tumbuh kena sinar biasanya dia akan cepat, sedangkan kalau dia di terlalu dalam gini agak lama keluarnya, tumbuh cuma agak lama, dan kalau terlalu dalam juga beresiko busuk karena kelamaan kebasahan, resikonya busuk. Sedangkan yang ini kurang lebihnya nanamnya sama seperti yang ini. Saya contohkan, ini bagian kulit yang kita iris itu ada di dalam, kulit luarnya itu ada di atas. Ini batu contoh, ini kurang lebihnya seperti ini. Yang ini saya diamkan, saya bedakan. Yang ini karena ID-nya berbeda-beda, keempat umbi tadi. Ini nanti saya juga akan tanam, intinya seperti itu, seperti tadi. Itulah tadi tentang bagaimana caranya mencacah dan menanam cacahan keladi. Jika ada salah kata ataupun cara yang kurang tepat tentang penyampaian saya, mohon maaf, karena di sini kita juga masih belajar. Intinya kita belajar bersama dan berbagi bersama. Ngoten niku riyin, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe ya.